kami tegaskan sekali lagi bahwa Polri, kami tidak ragu untuk memecat 30, 50, ataupun 500 anggota Polri yang merusak institusi untuk menyelamatkan 400.000 lebih anggota Polri yang telah berbuat baik. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Memang benar ya apa yang dikatakan Kapolri. Jadi penyidikan pada tahun 2016 yang melahirkan para terdakwa 8 orang yang sekarang di penjara, sisa 7 dan 1 sudah keluar, itu tidak ada scientific crime investigation. Sidik jari pelaku tidak ditemukan di TKP, kemudian hasil laboratorium darah, hasil laboratorium daripada sperma, kemudian CCTV dan lain-lain, itu tidak ada. Nah, ini berakibat juga untuk pembuktian tersangka yang sekarang 1 orang dari DPO. Peggy Setiawan. Iya, ini tidak ada juga scientific yang diperlihatkan oleh Kadip Humas Polri, itu kan baru foto ya. Foto itu tidak ada foto dia Peggy bersama 2 orang. Tidak menyatakan foto itu tidak bercerita bahwa Peggy pelaku pembunuhan. Ya. Oke. Terkait dengan kasus Vina. Kasus Vina, saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun, dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan gelar perkara. Pra-peradilan. Melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal, mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya sebagai pengawas kepolisian, dan tambahan juga bahwa berkas perkara sudah diajukan ke kejaksaan. Geger, para penyidik kasus Vina terancam masalah besar usai Kapolri temukan kesalahan fatal penyidik yang tidak mematuhi prosedur dalam pengusutan kasus Vina Cirebon. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan peringatan khusus kepada penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri mengingatkan penyidik karena penegakan hukum saat itu tidak dilakukan secara transparan dan tidak menggunakan metode scientific crime investigation saat mengusut kasus kematian Vina dan Eki. Ada 4 polisi yang disoroti dalam kasus Vina Cirebon. Polisi tersebut diantaranya Irjen Pol Bambang Waskito sebagai Kapolda Jabar pada 2016, Brigjen Pol Indra Jafar sebagai Kapolres Cirebon, Kompol Galih Wardani sebagai Kasat Reskrim Polres Cirebon, dan Ibtu Rudiana, Kanit Narkoba Polres Cirebon. Menurut Kapolri, pembuktian awal kasus yang tak mengedepankan scientific crime investigation dan bukti yang minim dalam kasus Vina dan Eki menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terdakwa dalam kasus Vina mengaku diintimidasi dan merupakan korban salah tangkap. Ditambah lagi, penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Jangan kita berdalih, misalnya penegak hukum berdalih, wah ini sudah tuntas, polisi sudah tuntas, jaksa sudah tuntas, penyidik sudah tuntas, sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, pertanyaannya, apa betul mereka pelaku? Nah, bagaimana kalau penyidiknya hilaf, jaksanya hilaf, hakim dari semua tingkatan hilaf? Ya itu kan nggak benar. Nah, harus kebenaran material. Anda melihat bahwa ada kemungkinan itu? Anda melihat bahwa ada kemungkinan ketika dari awalnya saja sudah tidak mengedepankan scientific crime investigation sehingga bahwa ada kemungkinan ini menjadi peradilan yang tidak dapat dibenarkan? Iya, kenapa? Garbage in, garbage out ya. Sampah yang masuk, keluarnya sampah juga.
Jadi jangan kita terlalu mengagung-agungkan bahwa ini secara yuridis formal sudah selesai, bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apa betul mereka itu adalah pelakunya? Kan gitu, harus dijawab. Siapa yang menjawab? Bukan saksi-saksi. Saksi-saksi satu dengan lain kan bertentangan. Bukan visum, bukan juga laporan polisi. Yang menjawab adalah bukti forensik. Nah, kita tanya, mana bukti forensik bahwa orang-orang yang terpidana itu sebagai pelakunya? Bukti forensik itulah yang tidak bisa terbantahkan. Bukankah ini kasus pembunuhan berencana dan pemerkosaan? Nah, itu bisa dijawab dari darah. Adakah darah daripada korban pada baju atau pada tubuh daripada pelaku? Adakah sperma dari pelaku pada tubuh korban? Adakah tangkapan dari CCTV terhadap para pelaku? Kalau tidak ada semua bukti forensik itu bagaimana Pak Susno? Kalau tidak ada semua, yang mengandalkan keterangan saksi, unggul-unggulan saksi. Kan saksi bisa berbohong. Jangankan saksi saling bertentangan, 100 saksi suaranya sama, kan bisa bohong kan? Kasus ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jabar maupun para penyidik, sehingga melakukan penyidikan dengan penuh kehati-hatian. Yang jelas bahwa penyidik akan menyampaikan fakta-fakta yang ada di dalam pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang ada. Jadi penyidik tidak akan memasukkan yang tidak menjadi alat bukti. Maksudnya adalah tentu saja apa yang disampaikan oleh penyidik sudah memedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Peggy alias Peron itu untuk dipidanakan. Sebelumnya, penasehat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, mengakui kasus Vina diselimuti banyak kejanggalan. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu melihat ketidaklaziman penanganan kasus pembunuhan sepasang kekasih tersebut, bahkan sudah terjadi sejak awal, yaitu penyidikan. Arianto menyebut, saat penyidikan, Ibtu Rudiana melanggar prosedur dengan menangkap dan menginterogasi sendiri para pelaku. Padahal, seharusnya Rudiana menyerahkan ke bagian reskrim. Akhirnya, kuasa hukum Peggy Setiawan pun melaporkan para penyidik dalam kasus Vina tersebut. Kapolri pun secara tegas mengatakan akan memecat polisi-polisi yang melanggar aturan dan kelewat batas.